Halo, saya Kus Indarto. Saya sekarang ada di daerah Tegal Lempuyangan, daerah Danurjan, kota Yogyakarta. Tidak jauh dari stasiun kereta api Lempuyangan. Ya kira-kira kalau ditarik garis lurus mungkin sekitar 100 meter ke arah utara. Ini saya berada di rumah seorang maestro seni rupa Yogyakarta yang sudah almarhum. Usianya kira-kira sekarang kalau masih hidup 108 tahun. Nanti bisa dikoreksi ya, 108 tahun, dan nama beliau adalah Pak Suromo DS. Nah, siapa beliau? Saya pengen ngajak Anda sekalian untuk nonton masuk di Gria Suromo DS. Yuk. Pak Suromo ini juga seniman yang relatif serba bisa. Ini adalah salah satu tinggalan karya beliau, yaitu mozaik. Mozaik itu dari serpihan lantai atau keramik yang kemudian warna-warni dan dibentuk menjadi sebuah karya dari perca-perca keramik warna itu. Salah satu contoh karya keramik atau mozaik yang penting ini ada salah satu kopinya atau potretnya. Nah, ini saya perlihatkan, ini adalah sebuah karya mozaik yang aslinya ada di dan masih ada di Hotel Pelabuhan Ratu atau Samudra Beach Hotel di Sukabumi yang dibuat tahun 60-an di Sukabumi, Jawa Barat. Ini adalah karya yang saya kira monumental karena ukurannya yang tingginya kalau nggak salah 1,5 meter dan panjangnya itu 16 meter. Nah, ini salah satu karya mozaik yang tinggalan beliau. Ini karya yang saya kira luar biasa, meskipun ini kita hanya lihat fotonya kali ini, karena ini rumah atau Gria Seni Suromo yang bisa merepresentasikan karya-karya beliau. Kemudian karya yang lain yang juga ada di sini adalah foto dari sebuah karya yang penting juga, yang masih ada, monumental juga. Ini adalah relief yang ada di stasiun kereta api Balapan Solo atau Solo Balapan. Nah, ini seperti ini bentuknya, meskipun ini soal warnanya ini sudah diwarnai setelah ada semacam renovasi, tapi saya kira bentuk aslinya tidak semeriah ini warnanya, karena karakter karyanya Pak Suromo ini saya kira karya-karya yang relatif soft, tidak begitu punya gejolak warna yang sangat kontras seperti ini. Saya kira tidak semeriah atau ngejreng seperti ini. Tapi saya kira ini masih memperlihatkan karakter dari karya reliefnya Pak Suromo. Dan ini salah satu karya yang saya kira penting, monumental, bersejarah, dan masih bisa dinikmati oleh publik kalau kita berkunjung ke stasiun kereta api Solo Balapan. Kemudian juga kita bisa lihat, nah ini karya grafis atau bahasa Inggrisnya printmaking. Karya grafis atau printmaking ini adalah karya yang dibuat dengan sistem cetak. Jadi dengan membuat Pak Suromo atau seniman yang bergelut di seni grafis ini adalah membuat cetakan dan kemudian hasilnya seperti ini. Jadi negatif dan kemudian hasilnya seperti ini. Negatifnya atau cetakannya saya perlihatkan, ini ada contoh-contohnya. Nah, ini adalah blok-blok papan dari triplek yang kemudian dicukil, permukaannya dicukil, dan kemudian setelah itu ditaburi cat dengan roll. Bagian yang atas itu yang terkena cat, dan bagian yang dicukil tadi yang bawah, yang berada di permukaan di bawahnya itu tidak terkena cat. Maka yang tercetak adalah bagian yang terkena cat atau bagian yang tidak dicukil. Nah, inilah
salah satu contoh karyanya. Pak Suromo ini berkarya seni grafis seperti ini sudah sejak tahun mungkin 40-an, tahun 1950 sebelum Indonesia merdeka, atau mungkin 50-an, dan berlanjut sampai ini karya tahun 98 ketika reformasi. Karya ini, karya Pak Suromo, salah satunya yang bersejarah, yang lama dan detail, itu ada di Galeri Nasional, menjadi salah satu koleksi Galeri Nasional Indonesia. Saya sendiri kalau nggak salah itu sepertinya pernah melihat karya Pak Suromo juga, itu ada di Galeri Nasional Singapura. Saya lihat, tapi saya lupa, saya sayang tidak mendokumentasikan. Saya lihat di tahun 2018. Mudah-mudahan nggak keliru penglihatan saya waktu itu. Dan kemudian ada karya yang lain lagi juga di sini, adalah karya keramik, relief dari tanah liat. Nah, ini ternyata sudah dibuat cukup lama dan tidak ada di rumah, dan ini sekarang ada di Gria Suromo. Judulnya tampaknya agak panjang ini karena pakai huruf Jawa. Saya harus konfirmasi nih judulnya apa, tapi paling tidak karya ini dibuat tahun 1986. Jadi sudah lebih dari 40 tahun yang lalu, hampir 40 tahun yang lalu. Ini karyanya, dan kemudian ada puluhan karya yang berada di Gria Suromo ini. Dan seperti apa sebetulnya gagasan untuk mendirikan Gria Suromo ini, saya akan ngobrol dengan putra bungsu dari Pak Suromo. Nah, ini ketemu. Nah, ini beliau orangnya. Halo Mas, apa kabar? Selamat sore. Ya. Baik, selamat sore. Nama saya Rino Wijaya. Kebetulan saya putra bungsu dari 7 bersaudara dari Pak Suromo Darposawego dan Ibu Siti Rumhirim nama aslinya. Nah, ini kebetulan saya kehadiran tamu Pak Kus dari ISI. Sudah banyak cerita ngalor itu, terus ini tadi sempat banyak cerita tentang beberapa karya, entah itu cukilan, woodcut, atau lukisan, atau sketsa, dan termasuk juga karya-karya itu ada 2 dokumentasi. Yang satu itu dokumentasi dari stasiun Solo Balapan yang sebelah bawah itu, terus kemudian yang atas itu kita perkecil ukurannya dari 16 meter menjadi hanya 3 meter. Itu maksud tujuannya hanya sekedar dokumentasi bahwa Bapak pernah membuat satu karya besar yang berada di daerah Jawa Barat, begitu. Nah, ini menjadi Gria Suromo. Jadi dari kediaman kemudian menjadi semacam museum lah ya, atau ruang dokumentasi. Gagasan ini muncul kapan dan kemudian eksekusinya kapan? Sebenarnya ide, gagasan, atau obsesi seperti ini sebenarnya sudah lama, sudah 3 bahkan 5 tahun yang lalu. Hanya saja kita hanya tinggal rencana dan rencana, karena kita anak-anaknya ada 7 orang, itu tinggalnya tidak hanya di Jogja, tapi ada yang di Amerika, ada yang di Jakarta, Surabaya, dan lain sebagainya. Kita kumpul hanya paling cepat itu setengah tahun sekali, dan entah kenapa, karena kita satu visi, satu pikiran, satu keinginan, hanya ingin nguri-nguri apa yang menjadi peninggalan almarhum Bapak. Itu tujuan utamanya di situ. Nah, kenapa ini jadi terwujud? Itu yang melatar belakangnya adalah rasa
rasa bersyukur dan bekti anak-anak terhadap orang tua. Itu kita bergandengan tangan, kita mencari urunan, kemudian ada satu karya, anggap aja satu karya laku, itu kita kumpulkan, terus ya sudah kita realisasi sampai pada akhirnya tanggal 12 Oktober kemarin itu sudah terlaksana. Dari perbaikan rumah, genting, plafon, cat, termasuk tata kelola ini, karya-karya yang seharusnya tidak seperti ini kan kita ada berpencar, ada yang di ITB, ada yang di Tangerang, ada yang di mana-mana, kita kumpulkan, kita pajang di sini dengan satu harapan ini menjadi satu momen di mana almarhum Pak Suromo adalah satu dari sekian banyak figur yang telah membuat catatan sejarah dalam bidang seni rupa. Itu jadi per tanggal 12 Oktober kemarin rumah sengaja kita buka untuk umum. Siapapun mau datang ke sini dengan tujuan ingin melihat karya-karya, mau belajar, mau apapun, yang penting kita membuka pintu ini selebar-lebarnya untuk sekian banyak kepentingan. Monggo siapapun yang mau berkunjung ke sini silahkan. Selalu kami tunggu kedatangannya kapanpun. Mungkin begitu Pak Agus, mungkin ada yang perlu ditanya. Ya. Karya-karya ini kan koleksi dari betul-betul pameran tunggal lah ya, jadi koleksi Pak Suromo saja. Betul. Karya tertua tahun berapa dan yang relatif terbaru tahun berapa ya? Karya yang tertua itu dari data yang ada itu sekitar tahun 51. Sekitar 51 sampai dengan tahun 55 itu kebetulan karya grafis. Ya. Karya grafis. Ada di sini ya, dipamerkan ya? Enggak, karya grafis itu sudah dimiliki sama pihak lain. Oh, oke. Itu kalau nggak salah kemarin itu ada di beberapa negara ya, di 8 negara itu salah satunya Eropa Timur, Eropa Barat, Rusia zaman dulu itu apa namanya? Uni Soviet. Terus seingat saya tuh di data yang pernah saya tulis itu ada 8 negara itu karena mewakili delegasi Republik Indonesia. Bapak kan sempat ditunjuk mewakili delegasi untuk berkunjung ke negara-negara Eropa, dan waktu itu sempat menghiasi, jadi karya-karya itu menghiasi di sekian banyak negara itu. Tapi memang hampir semuanya karyanya grafis atau cukil kayu woodcut gitu. Ya. Nah, kalau yang ada di Gria Suromo ini, karya tertua ada yang tahun berapa ini? Dari yang paling muda itu almarhum Pak Suromo berkarya, hampir setiap hari berkarya itu di era sekitar tahun 95, 6, 7, 8. Pas Indonesia waktu itu sedang gencar-gencarnya reformasi tahun 98. Nah, disitulah beliau membuat karya. Bahkan sempat ada satu karya dengan judul Reformasi 1, kalau enggak 1 sampai dengan 5. Reformasi 1, 2, 3 sampai dengan 5. Serial ya? Ya, serial. Dan itu memang diproduksi sekitar tahun 97, 98. Kalau yang karya tertua sepertinya yang tadi saya sampaikan sekitar tahun 50-an, 50-51 itu sudah dikoleksi di beberapa negara. Kemudian kalau yang berada di sini itu saya kurang hafal ya antara satu dan yang lainnya. Tapi kalau sketsa seperti ini itu sudah lumayan, apalagi yang kertas asli seperti ini. Ini kan karya, betul-betul karya almarhum Pak Suromo, dan ini
kalau tidak diselamatkan ini nanti akan rusak. Jadi kertasnya sudah pada gapok, sudah pada dimakan teter, ini makanya kan kita selamatkan. Ini, itu sudah memperlihatkan ketuaan dari karya itu ya. Betul, termasuk kayak ini juga, ini kan kertasnya sudah acak-acak jadi ya. Tapi tetap ini peninggalan dari almarhum, mau nggak mau harus kita rawat, kita jaga supaya nanti masyarakat umum, anak cucu bisa tahu, oh Pak Suromo itu pernah punya karya seperti ini. Nah, misi dari Gria Suromo ini sebenarnya awalnya mau dijadikan galeri, tapi kalau galeri kok terlalu kecil, mau dibikin museum. Nah, museum itu nanti korelasinya nggak sedikit. Makanya sudahlah, ini karena tempat tinggal pribadi Pak Suromo, kesepakatan kami anak-anak, dibuatlah nama Gria Seni Suromo. Dan maksud tujuan utamanya ada dua. Yang satu itu ungkapan bersyukur, ungkapan terima kasih, ungkapan bakti kita anak-anak terhadap orang tua yang telah melahirkan kita, sehingga kita kumpulkan seperti ini supaya masyarakat umum, anak cucu bisa mengetahui, ini loh Pak Suromo pernah seperti ini, pernah punya karya seperti ini, dengan harapan masyarakat luas bisa belajar sejarah, terutama di bidang seni rupa. Untuk membuat Gria seni seperti ini kan sebetulnya butuh keseriusan dalam pengertian keikhlasan, kerelaan dan keluarga ya, karena kultur bermuseum atau galeri seni di Indonesia sebenarnya juga belum kuat ya bagi masyarakat Indonesia. Nah, ini kemudian menyangkut pada soal niat dan eksekusinya kan sampai ke pendanaan. Ini pribadi atau dari dana pemerintah juga, subsidi dari mana? Barangkali ada info soal itu. Latar belakang dibuatnya Gria Seni Suromo ini tidak lain hanyalah wujud cinta kasih kami putra-putri terhadap Pak Suromo khususnya. Itu ada sebenarnya, itu yang menjadi satu pegangan kita. Kita tidak begitu mempersoalkan masalah ini duitnya dari mana, enggak begitu kita soalkan. Yang penting kita satu kata, satu visi, anak-anak sepakat menyepakati bahwa sudah saatnya kita berbalas budi kepada orang tua dengan cara seperti ini. Kita uri-uri, kita rawat, kita toto, kita atur semua peninggalan almarhum Pak Suromo dengan cara seperti ini. Perkara nanti mau renovasi rumah ini kurang itu, ya kita bisa ada 1-2 karya yang dibeli sama orang dan dana itu kita kumpulkan, termasuk nanti ada kurang-kurang ya anak-anak iuran adanya berapa dikumpulkan, terus nanti dari dana yang terkumpul itu ya sudah kita untuk ngecat, untuk perbaikan dinding, perbaikan plafon, listrik dan sebagainya, termasuk juga untuk perawatan nyapu, ngepel, bayar internet dan sebagainya, operasional. Dan itu tidak ada bantuan dari pihak manapun, apalagi pemerintah. Nah, kalau karya Pak Romo yang sering dibuat dan saya kira itu juga berkesan bagi Pak Romo sendiri atau keluarga minimal Anda, karya yang seperti apa ya? Hampir semua karya yang pernah tercipta, baik itu lukisan, woodcut atau cukilan kayu, termasuk sketsa, itu tidak jauh yang bertemakan kerakyatan atau boleh dipersempit perekonomian kecil. Jadi kayak ini sebagai contoh, ini kan pasar burung. Pasar burung ini Pak Suromo ketika melihat kerumunan orang, di situ ada orang yang jual sesuatu, ada yang beli sesuatu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Di situ sepertinya hal yang menarik, entah itu pasar burung, entah itu pasar tradisional, jual beli beras, jual beli bahan makanan pokok, itu sepertinya sangat
mendominasi di kolbu Pak Suromo. Makanya karena lukisan-lukisan ini salah satu contoh, ini pasar burung, kemudian ini juga membawa sembako hasil bumi yang dipikul pakai keranjang di atas kepala. Nah, tema-tema seperti ini sangat menyentuh di kolbunya Pak Suromo. Pasar burung yang membawa sembako, kemudian ini juga tidak jauh dari unsur pasar, termasuk ini juga pasar juga seperti yang judulnya. Ya. Suasana pasar itu jual beli ya. Suasana jual beli. Ya. Kalau ini beda, kalau ini pemulung. Pemulung kan juga tidak jauh beda dengan pasar, cuma bedanya kalau pemulung itu salah satu mungkin Pak Suromo tertarik orang pemulung itu pakai baju sembarangan, memancanting, mengambil barang-barang tidak terpakai dan dijual. Mungkin yang ditarik dari filosofinya, uang golek pangan kira gampang. Ini semuanya harus dilakukan. Ini semuanya menginspirasi awal-awal ketika Pak Suromo membuat karya itu tidak jauh dari unsur-unsur kerakyatan sebenarnya. Termasuk itu ada sketsa dan ini yang bawah ini kan satu relief dari panah atau keramik. Ini juga dulu pernah saya tanya, Pak, ini judulnya apa? Ini judulnya Dewi Sri. Dewi Sri itu satu perumpamaan bahwa Dewi Sri itu Dewi lambang kemakmuran. Nah, juga tidak jauh dari unsur kerakyatan. Ya. Oke. Ya. Saya kira temanya memang itu ya, dominan ke kerakyatan. Dan karya-karyanya itu masih dengan sudut pengambilan gambar yang menarik ya. Ada yang seperti relief ini simetris gitu ya. Dan kemudian yang lain juga kurang lebih seperti itu. Tapi medianya itu yang saya kira konsisten ya dengan seni grafis ya. Seni grafis, kebanyakan memang seni grafis. Ya. Oke, Mas Roni, sementara itu terima kasih ya. Terima kasih ya. Pak.